Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallu wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Japara, Ibu Doktoranda Hajah Oon Patonah MSI. Yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Japara, Bapak Yanto Noprianto SPD. Yang kami hormati sahabat-sahabat Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kompetensi di SMK Negeri 1 Japara, para Dewan Guru, staf TU, karyawan, dan tidak lupa anak-anakku sekalian peserta masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Japara tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Asep Saifuddin, sekarang menjabat di SMK Negeri 1 Japara sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Kemudian kalau mengajar, Bapak kebetulan terbagi tugas untuk mengajar pendidikan agama Islam. Baiklah, anak-anakku sekalian yang berbahagia dan juga orang tua di rumah masing-masing. Kebetulan pada MPLS kali ini ada sesuatu yang sangat berbeda dimanapun, termasuk di SMK Negeri 1 Japara. Biasanya kita melakukan satu euforia, biasanya kita melakukan di sekolah, tapi nampak pada tahun ini ada sejarah yang sangat berbeda, yaitu kita melakukan pengenalan lingkungan sekolah dengan cara sistem online atau daring. Tetapi mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak mengurangi kehidmatan kita untuk belajar di manapun, termasuk di SMK Negeri 1 Japara. Tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di tahun ini dimanapun, termasuk di SMK Negeri 1 Japara. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kali ini Bapak kebetulan terbagi tugas untuk sedikit memaparkan tentang lingkungan sekolah, khususnya sarana dan prasarana. Sebetulnya anak-anakku sekalian, sarana dan prasarana itu sudah dijabarkan oleh para pemateri terdahulu atau para pemateri sebelum Bapak barangkali. Karena pada dasarnya setiap pemateri itu pasti menyampaikan sarana dan juga prasarana yang ada di sekolah ataupun di jurusan masing-masing. Akan tetapi sedikit akan Bapak sampaikan sejarah dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nama sekolah kita adalah SMK Negeri 1 Japara, dan SMK kita itu berdiri pada tahun 2010. Ini agar kita tahu, barangkali ada yang bertanya atau sudah berapa usia SMK kita. Dan dalam catatan bahwa SMK Negeri 1 Japara itu berdiri pada tahun 2010. Kemudian kepala sekolah yang sekarang itu namanya Ibu Doktoranda Hajah Oon Patonah MSI. Namun pada hari Jumat yang minggu kemarin itu telah terjadi pergantian pimpinan atau pergantian kepala sekolah, yang mana Ibu Doktoranda Hajah Oon Patonah yang tadi di awal mengisi materi tentang Jabar Masagi, barangkali kebetulan beliau berpindah tugas. Yang tadinya tugas di SMK Negeri 1 Japara kembali lagi ke tugas pertama, yaitu ke SMK Cilimus, dan di SMK Negeri 1 Japara dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Mamat Rahmat yang berasal dari SMK Negeri 6 Kuningan. Berarti kita Ananda, Adinda kalian semuanya baru, dan kepala sekolah di Japara pun baru juga dengan semangat baru, yaitu Bapak Dr. Andes Mamat Rahmat.
Anak-anak sekalian yang berbahagia, berikutnya berapa sih sebetulnya luas lahan di SMK Negeri 1 Japara? Ya cukup luas. Kalau dikelilingi ya capek juga gitu ya. Kalau berkeliling gitu cukup bisa berkeringat juga. Sekitar 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar luas SMK Negeri 1 Japara. Kemudian luas bangunannya 3.605 meter persegi. Anak-anakku sekalian, di SMK Negeri 1 Japara itu sudah dijelaskan sejak awal tadi, tidak perlu diulang lagi barangkali, mempunyai 6 jurusan. Yang pertama jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, kemudian Teknik Bisnis Sepeda Motor, Teknik Otomasi Industri, Multimedia, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran, kemudian ada Teknik Bisnis Sepeda Motor. Itu, dan alhamdulillah antusiasme ke SMK Negeri 1 Japara begitu luar biasa, dan puncaknya tahun ini barangkali. Ini kita melewati ambang batas 400 sehingga ada penambahan di beberapa kelas dan akan berakibat juga pada ruangan mungkin seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini di atas 1.000 dan sekarang lebih banyak lagi gitu. Karena alhamdulillah ada wacana bahwa untuk iuran digratiskan. Anak-anakku sekalian, SMK Negeri 1 Japara mempunyai visi. Anak-anakku sekalian, mungkin tadi di awal juga ada yang membahas. Visi SMK Negeri 1 Japara itu adalah menjadi SMK yang unggul dalam bidang akhlak, lingkungan hidup, keterampilan, kemandirian, dan kemitraan dengan dunia usaha serta dunia industri. Nah, anak-anak sekalian, barangkali ini perlu dijabarkan, ini perlu dihafalkan, dijabarkan bahwa SMK Negeri 1 Japara itu adalah harus unggul dalam bidang akhlak. Anak-anakku sekalian, sekarang perusahaan-perusahaan dimanapun itu perusahaannya rata-rata mencari karyawan itu dari kampung. Kenapa dari kampung? Karena kebanyakan, ini bukan penelitian, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau mencari karyawan dari desa, dari kampung, itu masih mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu akhlak itu adalah segala-galanya. Nah, sehingga ini jadi visi kita. Anak-anakku sekalian yang tadinya berpakaian biru putih, hari ini sudah berganti menjadi putih abu-abu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian harus berubah akhlaknya, harus berubah perilakunya. Bukan lagi siswa SMP, akan tetapi sekarang sudah menjadi siswa SMA atau SMK. Sehingga harus ada semacam perubahan, bisa mengatur waktu, bisa menata lingkungan. Itu akhlak, tidak lagi coret-coret. Nah, ini juga bagian yang harus Bapak sampaikan, bahwa fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Japara itu bukan milik pribadi, bukan milik kepala sekolah, bukan milik guru, bukan milik TU, juga bukan milik kalian. Tapi ini menjadi fasilitas negara Republik Indonesia yang kalian nikmati. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita jaga fasilitas dengan akhlak kita, dengan akhlakul karimah. Ketika masuk ke SMK Negeri 1 Japara, lewat gerbang, disambut oleh Bapak Ibu guru, menyimpan tas. Ketika sampai kelas, rawat kelas itu, tidak ada coret-coret di dalam kelas, tidak ada coret-coret di dinding, kemudian tidak ada lagi aksi-aksi yang merusak. Karena semua yang ada di SMK Negeri 1 Japara itu adalah fasilitas negara. Dan kalian di sini dituntut. Untuk apa? Untuk menjaga dan merawatnya. Ada sebuah dongeng, anak-anak sekalian, ini mungkin perlu kita resapi bersama dongeng ini. Ada dua orang yang wawancara ingin melamar satu pekerjaan. Salah satu orangnya masuk ke WC, kemudian di WC itu ternyata orang tersebut membersihkan kaca. Jadi kaca itu dibersihkan oleh siapa? Oleh orang yang akan mewawancara di situ, oleh orang yang akan meminta pekerjaan di perusahaan itu. Secara kebetulan, tidak sengaja, datanglah seorang HRD.
Tentunya orang yang akan diwawancarai tidak tahu bahwa itu adalah HRD perusahaan itu yang akan menerima pekerjaan. Lagi ngapain sih yang diwawancarai ini? Dia itu lagi membersihkan kaca, gitu ya. Nah kemudian setelah itu HRD pulang ke kantor lagi, kemudian si orang ini diwawancara dan lain sebagainya lah gitu. Ternyata salah satu orang yang diterima di perusahaan itu adalah bukan yang lain-lain, tapi orang tadi. Sederhana padahal, wawancaranya biasa aja. Kemudian sisi rapotnya biasa, nilainya biasa. Tapi dia punya kelebihan apa? Akhlak yang baik. Ada kotoran di kaca dia bersihkan. Jadi dia diterima di pekerjaan itu karena hal yang sepele sebetulnya. Kenapa? Akhlaknya baik. Nah oleh karena itu anak-anak sekalian, ketika masuk SMK Japara, tolong salah satu visi kita adalah akhlak yang baik. Kemudian berikutnya adalah lingkungan hidup. Di SMK Japara alhamdulillah tertata banyak jalur-jalur yang rindang, tempat-tempat yang hijau dan lain sebagainya. Mari kita rawat, jangan diinjak-injak, rumput jangan diinjak-injak. Mari kita rawat bersama. Kalau nanti anak-anakku sekalian terbagi piket, laksanakan piket itu dengan baik. Itu. Kemudian keterampilan tadi sudah dijelaskan oleh jurusan-jurusan, harus terampil, kemudian mandiri, bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu anak-anak sekalian. Kemudian berikutnya di SMK Negeri 1 Japara itu Bapak perlu menyampaikan fasilitas barangkali. Ruangan tadi sudah disampaikan mungkin oleh kepala program atau kepala kompetensi atau oleh pemateri yang sebelumnya. Di kita punya ruang kepala sekolah, adanya di depan lapangan. Kemudian berikutnya ruang guru. Ruang guru itu berarti di sebelah barat ruang kepala sekolah. Kemudian ada ruang wakil kepala sekolah, juga berdampingan dengan ruang kepala sekolah. Kemudian ruang meeting. Ruang meeting itu posisinya ada di dalam ruang wakil kepala sekolah, ada ruang meeting. Kemudian di beberapa jurusan juga ada ruang meeting juga. Kemudian ada ruang staf TU. Staf TU itu hampir berdampingan dengan ruangan kepala sekolah dekat lobi. Kemudian ada ruang kepala TU, adanya di dalam ruang TU di dekat ruang kepala sekolah di depan lapangan upacara. Kemudian ada ruangan bendahara, ada ruangan komputer, ada lobi, ya, kita lengkap lah insya Allah. Kemudian ruangan belajar, kita memiliki sekitar 21 ruang kelas gitu ya, 21 lebih lah, itu 27-an ada ruang kelas yang dalam kondisi baik, alhamdulillah bisa dipergunakan. Kemudian berikutnya ada ruang bengkel, ruang praktek yang tadi mungkin Bapak Ibu dari kepala kompetensi sudah menjelaskan. Ada ruang praktek TKR, ruang praktek pemasaran, ruang praktek TSM, ruang praktek teknik otomasi industri, ruang praktek akuntansi, ada ruang praktek multimedia, dan lain sebagainya. Kita juga ada sarana penunjang pendidikan, jadi tidak hanya ruang praktek. Apa sarana penunjang pendidikan itu? Satu, ada ruang perpustakaan yang ada di sebelah barat lapangan, di depan ruang guru dekat masjid. Gitu. Ada yang namanya ruang perpustakaan. Kemudian berikutnya untuk memaksimalkan berorganisasi ada namanya ruang eskul, ada ruang OSIS, ada ruang PMR, ada ruang PA dan lain sebagainya. Ada di sebelah barat ruang guru. Kemudian penunjang lainnya ada ruang BPBK, ada barangkali ada yang mau konsultasi karir, mau konsultasi bursa kerja, pekerjaan dan lain sebagainya ada. Ada juga ruang BKK. Kemudian ruang ibadah atau masjid. Ya, ada kita punya satu masjid di barat. Kemudian ruang penunjang lainnya ada kantin, ada pertokoan, ada pos satpam, ada ruang WC ya di beberapa titik. Kemudian ada ruang arsip dan juga ada gudang. Nah, itu barangkali anak-anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan dari sisi sarana dan prasarana. Kalian akan lebih mengenal
jauh SMK Negeri 1 Japara, manakala kalian datang langsung ke SMK Negeri 1 Japara. Kemudian sebagiannya mungkin sudah pernah terlihat ketika anak-anakku sekalian kemarin mengikuti proses seleksi ataupun verifikasi, mungkin sebagian terlihat. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nanti anak-anakku sekalian, insya Allah kalau pandemi ini sudah selesai, wabah ini sudah selesai, mudah-mudahan cepat selesai, nanti anak-anakku sekalian akan kenal lebih dekat dengan semua fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Japara, dan mari kita jaga dengan baik fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Japara. Itu saja paparan singkat yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.